Oke teman-teman, gue buka ya Oke teman-teman, saya buka ya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait unemployment atau pengangguran. Bisa di Itu next. baca apa enggak sih? Jadi terlihat aja dulu. Saya mau tanya. Kayla boleh di mute nggak? Ini untuk anggota kelompok 3, ada Ahmad Zulfikri, ada saya sendiri Azura Aurora, ada Dia Sabita, ada Eka Novia Syafitri, ada Kayla Sabrina, Kayla Syairunisha, Muhammad Faisal, Muhammad Haidar, Muhammad Zaki Izhak, Pandu Rizky Putra, Revalina Septiara Andini, Rifana Zua, dan Siva Sabrina. Boleh di next. Di sini kami akan membahas 8 topik. Yang pertama ada definisi pengangguran, jenis-jenis pengangguran, penyebab pengangguran, dampak, solusi dari pemerintah atas dampak pengangguran tersebut, ada statistik atau data pengangguran, isu, dan hubungan. Oke, masuk ke yang pertama ada definisi dari pengangguran sendiri. Apa sih pengangguran itu? Di sini ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sukirno. Menurut Sukirno, pengangguran ini tuh jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif itu dia mencari pekerjaan, tapi dia belum dapat gitu. Kalau menurut Yanuar sendiri, pengangguran itu keadaan di mana ada angkatan kerja yang ingin memperoleh suatu pekerjaan nih, tapi dia belum dapat gitu juga. Terus ada menurut Menaker Times, yaitu orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Jadi bisa disimpulin secara umum kalau pengangguran itu orang yang nggak bekerja sama sekali, atau orang yang sedang mencari pekerjaan, dan seorang yang sedang berusaha nih untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran friksional atau frictional unemployment. Itu terjadi ketika individu mencari pekerjaan baru atau pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Ini adalah bentuk pengangguran yang bersifat sementara dan alami. Contohnya itu karyawan yang berhenti bekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua ada pengangguran siklikal atau cyclical unemployment. Itu terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran tenaga kerja. Contohnya yaitu perusahaan merumahkan karyawan atau mengurangi jumlah pekerja karena menurunnya permintaan barang dan jasa. Selanjutnya ada jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama itu pengangguran setelah menganggur. Pengangguran jenis ini ditujukan pada seseorang yang mempunyai pekerjaan namun jam kerja hanya sedikit atau tidak sesuai standar, 7-8 jam per hari. Yang berikutnya ada pengangguran terbuka. Keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran adalah yang punya pekerjaan, tetapi produktivitasnya rendah. Terus ada pengangguran pengangguran yang tidak dapat kerja ketika pergantian dan perubahan musim. Oke, selanjutnya adalah materi tentang penyebab terjadinya pengangguran. Tadi telah dijelaskan tentang jenis-jenis pengangguran, dan sekarang kita bahas tentang penyebab pengangguran.
Kenapa sih pengangguran itu bisa ada di suatu negara atau di negara kita sendiri di Indonesia? Jadi banyak sekali penyebab dari terjadinya pengangguran dan kelompok kita merangkumnya menjadi 8 penyebab, di mana penyebab yang pertama yaitu adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Contohnya adalah karena sekarang ini Indonesia sangat banyak sekali penduduknya yang produktif, di mana mereka sangat membutuhkan pekerjaan karena usianya yang produktif untuk bekerja. Tetapi kondisi yang ada di Indonesia, jumlah lapangan pekerjaan yang ada itu tidak seimbang, tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang harus bekerja. Nah, jadi itu menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Lalu penyebab yang kedua itu adalah kemajuan teknologi. Karena dengan adanya kemajuan teknologi, banyak sekali manusia yang sudah bekerja tetapi akhirnya terpaksa untuk berhenti bekerja karena kemajuan teknologi ini menyebabkan terjadinya pergantian di mana manusia yang tadinya bekerja harus digantikan dengan mesin. Contohnya itu yaitu ketika kita tahu dulu di jalan tol, di gerbang tol itu kita dilayani oleh orang yang bekerja untuk membuat kita masuk ke dalam tol dan keluar dalam tol. Tapi sekarang kita sudah tidak dilayani oleh manusia lagi karena untuk masuk ke dalam tol dan juga keluar dalam tol kita tinggal mengetap menggunakan kartu. Karena kemajuan teknologi itu akhirnya banyak manusia atau pekerja yang di PHK. Lalu kemudian yang ketiga adalah keterampilan yang kurang memadai. Di mana keterampilan yang kurang memadai ini menjadi salah satu penyebab dari pengangguran karena ketika seorang individu atau pekerja tidak memiliki keterampilan yang memadai, maka perusahaan tidak akan mempekerjakan mereka. Ditambah lagi dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang terbatas, maka perusahaan akan mengambil pekerja yang hanya memiliki keterampilan yang sesuai dengan apa yang ia harapkan. Lalu yang keempat adalah kualitas pendidikan yang rendah. Ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran karena ketika kualitas pendidikan suatu masyarakat atau suatu individu rendah, maka suatu perusahaan tidak akan merekrutnya menjadi anggota dari perusahaan tersebut karena tentunya dengan kualitas pendidikan yang rendah, maka pengalaman, keterampilan, dan juga kemampuan dari individu tersebut juga rendah, seperti itu. Untuk penyebab berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penyebab pengangguran yang selanjutnya itu adalah kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Contohnya tuh kayak misalnya kriteria pekerjanya harus S1, kan rata-rata pada SMK, jadi kan kayak nggak sesuai gitu. Jadi kayak pasti nggak bakal keterima. Terus yang kedua itu adanya PHK. Yang ketiga adanya permintaan konsumen rendah. Dan yang keempat adanya pasar global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari pengangguran itu sendiri. Nah, dampak dari pengangguran itu sendiri ada dampaknya bagi masyarakat dan juga dampaknya bagi negara. Nah, untuk dampaknya bagi masyarakat, yang pertama yaitu meningkatkan kemiskinan. Nah, jadi pengangguran ini dapat membuat angka kemiskinan menjadi meningkat. Orang yang pengangguran itu kan tentu tidak memiliki penghasilan, sehingga membuat orang tersebut susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuat angka kemiskinan semakin meningkat. Untuk dampak yang kedua yaitu dapat memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pengangguran akan berdampak pada ekonomi suatu masyarakat karena tidak mendapatkan suatu penghasilan. Nah, alhasil tidak menutup kemungkinan beberapa orang yang pengangguran itu melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penjamretan, penipuan, perampokan, bahkan sampai pembunuhan tidak sedikit yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Untuk dampak yang selanjutnya yaitu munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial. Nah, pengangguran ini dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial maupun politik. Kesenjangan sosial dan politik ini merupakan dampak yang berkelanjutan dari meningkatnya angka kemiskinan, sehingga memunculkan masalah-masalah lain pada bidang sosial maupun politik. Nah, untuk dampaknya bagi negara, yang pertama, rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Nah, pengangguran ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita karena sebagian besar pekerja tidak mendapatkan penghasilan. Nah, hal ini dapat mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Untuk dampak yang kedua yaitu biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah semakin tinggi. Selanjutnya berkurangnya sektor pajak yang diterima negara sehingga pendapatan negara semakin turun. Untuk dampak yang terakhir yaitu daya beli menurun sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi ikut menurun. Bisa di next. Oke, untuk solusi pemerintah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Maaf, saya lanjut untuk solusi pemerintah. Yang pertama itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu mengatasi pengangguran dengan cara memangkas suku bunga. Suku bunga yang rendah dapat menurunkan biaya pinjaman dan meningkatkan investasi, konsumsi, dan ekspor. Hal ini dapat meningkatkan produksi dan pendapatan nasional serta menyerap tenaga kerja. Lalu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan cara memotong pajak. Pajak yang rendah dapat meningkatkan pendapatan bersih masyarakat dan perusahaan, sehingga mereka dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa. Hal ini juga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan nasional serta menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hal yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan. Selain program wajib belajar 12 tahun, pemerintah juga mengadakan program Kartu Prakerja. Ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada para pencari kerja agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan mereka dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Lalu yang keempat ada pengembangan usaha sektor informal. Di sektor informal, pemerintah mengadakan program seperti kredit usaha rakyat atau KUR, bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan usaha, dan pengembangan pasar. Program-program ini bertujuan untuk memberikan modal, bimbingan, dan akses pasar kepada para pelaku usaha informal agar dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing usaha mereka. Lalu yang terakhir ada penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang memadai dapat mencari peluang kerja di negara lain yang membutuhkan tenaga kerja. Selain mengurangi angka pengangguran, hal ini juga menambah cadangan devisa negara. Pemerintah juga berupaya untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan atas hak-hak tenaga kerja Indonesia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada data statistik dari World Bank tentang pengangguran di Indonesia yang tertera di seperti layar pada tahun 2022 karena kelompok kami belum mendapatkan data terbaru yang di tahun 2023. Kami memakai acuan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,6% juta jiwa. Boleh di next. Selanjutnya ada data unemployment di Amerika Latin. Itu data penganggurannya itu lebih besar dari Indonesia, yaitu sebesar 7%. Boleh di next. Selanjutnya, kelompok kami menampilkan data pengangguran atau unemployment total dari negara Cina, yang dari ketiga negara tersebut memakai acuan tahun 2022 karena kelompok kami belum mendapatkan data konkret dari tahun 2023 ini, yaitu untuk Cina sendiri di angka 4,9%. Selanjutnya ada isu-isu pengangguran akan dibahas oleh rekan saya. Saya akan membahas materi isu pengangguran di Indonesia. Badan Statistik atau BPS baru saja merilis data ketenaga kerjaan di Indonesia pada 6 November 2023. Data tersebut menunjukkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang menurun 0,54% poin dibandingkan pada Agustus 2023.
2022. Jumlah angka pengangguran di Indonesia per Agustus 2023 adalah 7,86 juta orang dari 147,71 juta orang angkatan kerja. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,54%, tepatnya sekitar 0,56 juta orang dari Agustus 2022. Jika dilihat dari jenis kelamin yang dibandingkan dengan Agustus 2022, jumlah pengangguran laki-laki sebesar 5,42% atau turun 0,5%. Sedangkan pengangguran perempuan sebesar 5,15% atau turun 0,6%. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 mengalami kenaikan sebanyak 3,99 juta orang dibandingkan Agustus 2022. Lalu, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK mengalami peningkatan sebesar 0,85% dibandingkan Agustus 2022. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 139,85 juta orang, naik sebanyak 4,55 juta orang dari Agustus 2022. Jumlah tersebut terdiri dari pekerja penuh sebanyak 96,39 juta orang, pekerja paruh waktu sebanyak 34,12 juta orang, dan setengah pengangguran atau orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu sebanyak 9,34 juta orang. Boleh di next. Nah, berikutnya ada materi hubungan pengangguran dengan kemiskinan yang dijelaskan oleh rekan saya. Oke, hubungan pengangguran dengan kemiskinan. Kemiskinan dapat meningkatkan pengangguran karena orang-orang yang menderita kemiskinan seringkali memiliki akses terbatas ke sumber daya yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Ini berarti mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencari pekerjaan dan akhirnya tidak dapat memperoleh pekerjaan. Kemiskinan juga dapat meningkatkan pengangguran karena orang-orang yang menderita kemiskinan cenderung memiliki pendapatan yang rendah, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini karena orang-orang yang miskin seringkali harus bergantung pada pekerjaan yang rendah bayarannya, yang tidak selalu tersedia. Next. Dilanjutkan teman saya. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya itu ada hubungan pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi itu memiliki hubungan yang erat ya. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi itu tinggi, maka cenderung menciptakan lebih banyak lapangan kerja karena perusahaan itu membutuhkan lebih banyak pekerja buat menuhin permintaan yang meningkat. Terus, jadi ketika perekonomian tumbuh, kegiatan bisnis meningkat, investasi bertambah, hal ini tuh akan mengurangi tingkat pengangguran. Nah, sebaliknya saat pertumbuhan ekonomi melambat, maka tingkat pengangguran itu cenderung meningkat karena perusahaan mungkin mengurangi jumlah pekerja dan nggak merekrut tenaga kerja baru. Oke, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hubungan pengangguran dengan inflasi. Ketika inflasi tinggi, perusahaan cenderung membeli lebih sedikit barang dan jasa, yang berarti lebih sedikit pekerjaan yang tersedia. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, karena banyak orang yang berjuang untuk mencari pekerjaan tetap. Peningkatan harga juga menghalangi minat orang untuk berbelanja, yang juga memperburuk tingkat pengangguran. Selain itu, inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga meningkat yang berarti perusahaan kurang tertarik untuk meminjam uang untuk melakukan ekspansi. Hal ini berarti perusahaan tidak dapat meningkatkan produksi mereka. Yang berarti mereka tidak akan membutuhkan lebih banyak pekerja. Akibatnya tingkat pengangguran tetap tinggi. Lalu kembali ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari pemaparan kelompok kami tadi tentang pengangguran, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika ada pertanyaan, boleh langsung raise hand aja. Terima kasih. Tingkat pengangguran di Indonesia itu kan
naik ya sebelum ini. Nah, itu tuh alasannya tuh apa sih? Alasannya Indonesia bisa naik gitu tingkat penganggurannya. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang tanya? Oh, boleh dulu. Sebelumnya maaf izin off cam ya, nggak bisa on cam. Oke. Perkenalkan, nama saya Luluti Yasmin. Izin bertanya, tadi dijelaskan dalam paparan kan bahwa untuk mengatasi pengangguran tuh pemerintah membuat beberapa gerakan atau program ya. Salah satu di antaranya tuh mengatasi suku bunga, kebijakan fiskal, dan pendidikan serta pelatihan. Terus udah jadi rahasia umum nih kalau misalnya banyaknya pengangguran karena rendahnya kualitas sumber daya masyarakat. Jika upaya pemerintah dengan ngadain pendidikan dan pelatihan nggak membuahkan hasil dan tetap nggak ngurangin jumlah pengangguran karena masih rendahnya nih kualitas sumber daya masyarakat, ada nggak upaya lain untuk mengatasi hal tersebut? Dan melalui program-program yang dicetuskan sama pemerintah tuh bisa ngejangkau semua kalangan pengangguran atau enggak kira-kira? Nah, itu aja. Oke, baik. Terima kasih dulu. Jawabannya di keep dulu sebentar ya. Isna, boleh. Oke, perkenalkan nama saya Isnaini. Izin bertanya, kalau menurut kalian mengapa pengangguran itu memberikan dampak negatif bagi individu dan masyarakat? Terima kasih. Oke, terima kasih, Isna. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada, pertanyaannya disimpan 3 pertanyaan dulu ya. Oke, jadi saya mau jawab pertanyaan dari Isna ini. Tadi pertanyaannya itu, menurut kelompok kita, kelompok 3, kenapa pengangguran itu berdampak negatif ke masyarakat atau individu? Ya karena jelas banget pengangguran itu bikin banyak masalah yang ada di Indonesia. Kita sendiri bisa ngerasain dengan adanya pengangguran itu, maka banyak individu yang akhirnya tidak mempunyai pekerjaan dan dia akhirnya tidak mempunyai pendapatan. Ketika mereka tidak mempunyai pendapatan, itu nanti ngaruh juga kan ke pendapatan nasional kita. Terus juga ketika banyak individu yang tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan dan dia menganggur, itu juga bikin tindakan kriminal itu meningkat karena gimana pun caranya dia kan harus bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dia nggak punya pekerjaan dan dia nggak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya bisa jadi individu yang tidak mempunyai pekerjaan itu akhirnya menghalalkan segala cara dengan melakukan tindakan kriminal seperti mencopet, terus juga dia mencuri dan tindakan kriminal lainnya sampai bisa merenggut nyawa kita sendiri sebagai individu yang malah kita nih susah-susah bekerja, tapi bisa jadi kita dirugikan oleh orang-orang yang tidak bekerja karena hak kita diambil oleh orang yang bekerja dengan tindakan kriminal yang mereka lakukan. Mungkin itu dari kelompok saya, mengapa pengangguran itu berdampak negatif untuk individu dan juga untuk masyarakat. Mungkin dari kelompok 3 ada yang ingin menambahkan? Oke, di sini saya mau jawab pertanyaan dari dulu. Nah, tadi kan pertanyaannya intinya gini bukan? Mungkin bisa dikoreksi. Kenapa sih tingkat pengangguran di Indonesia itu masih terus meningkat grafiknya, walaupun tingkat pendidikan dan pelatihannya sudah mulai meningkat. Misalkan dari program pemerintah sendiri kan kayak tadi dinaikkan dari program pendidikan wajib belajar 9 tahun jadi 12 tahun, terus sekarang ada pelatihan lainnya kayak mungkin terus apa fasilitas-fasilitas lainnya seperti kartu prakerja. Nah, cukup bisa harus diketahui kalau misalkan penduduk Indonesia itu apalagi usia produktifnya juga dari tahun ke tahun itu semakin meningkat ya, walaupun untuk dari kualitas itu naik karena kan lulusan sarjana itu kan semakin semakin kesini semakin banyak ya.
Tapi ya perlu diperhatikan juga lapangan kerjanya itu apakah bisa mengimbangi ataukah apakah lapangan kerjanya itu bisa melebihi dari kenaikan eh, apa tenaga kerja itu sendiri. Kalau misalkan hasilnya tidak bisa atau misalkan perkembangan dari tenaga kerjanya itu lebih tinggi ya wajar saja kalau misalkan tingkat pengangguran di Indonesia itu naik persentasenya. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau ada yang mau nambahkan silakan. Terima kasih. Gimana dari Lulu? Apa mau ditambah atau cukup? Izin menyanggah, berarti kalau misalnya lapangan kerjanya itu dibutuhin juga, berarti dari pemerintahnya itu juga harus menyediakan lapangan kerja tersebut masuk dalam program mereka juga berarti. Iya pasti ada. Dan ya kan di eranya Pak Jokowi sendiri aja ini kan mulai masif kan pembangunan ya mulai mungkin nggak semasif di zaman Pak Soeharto tapi mulai dicicil kembali terus kayak mungkin nih yang paling gampang aja kayak di IKN di situ kan ada program pembangunan pasti itu lumayan menyerap tenaga kerja ya ya walaupun dari segi kualitas misalkan dari teknik sipil ataupun arsitektur kita masih banyak mengandalkan tenaga-tenaga ahli dari luar tapi tetap saja itu lumayan membuka peluang bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia mungkin ntar kalau industri Indonesia makin berkembang misalkan dari garment tekstil ataupun industri-industri lainnya ataupun otomotif macam-macam ya tidak apa masih memungkinkan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Terus izin nambahin juga, sekarang ini kalau nggak salah lagi banyak banget juga kementerian-kementerian yang lagi buka inian lowongan pekerjaan gitu kayak tadi banyak yang FVP di TikTok kayak Kementerian Keuangan buka lapangan pekerjaan, rekrutmen kan, terus juga kemarin di BKN Ciletan itu di Badan Kepegawaian Negara juga lagi kayak buka stand untuk buka ini sih rekrutmen buat lapangan pekerjaan itu jadi salah satu solusi yang dilakukan pemerintah. Dia menyediakan lapangan pekerjaan ya walaupun memang jumlahnya tidak sebanyak pelamar yang melamar di sana, tapi itu jadi salah satu langkah pemerintah yang lagi dilakukan sampai sekarang. Izin nambahin juga. Nah, program tenaga kerjanya tersebut itu bisa dilihat dari grafiknya yang dimana grafik statistik bridgingnya pengangguran Indonesia itu dari tahun 2021 itu dari 3,8% yang awalnya 2021 itu masih COVID sampai sekarang 2022 yang data terakhirnya 3,6%. Jadi bisa dibuktikan program-program tersebut lumayan efektif untuk menurunkan tingkat 2% dari 3,8 ke 3,6 tersebut. Begitu menurut kelompok kami mungkin. Gimana Lulu tanggapannya? Apakah cukup? Izin menjawab pertanyaan dari Anggra, apa alasan mengapa tingkat pengangguran bisa meningkat? Tingkat pengangguran kan meningkat itu biasanya ada beberapa faktornya. Contohnya tuh kayak perubahan dalam ekonomi global, perusahaan yang mengalami krisis keuangan atau kehilangan pesanan. Terus juga ada pengurangan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan atau PHK gitu. Terus yang terakhir itu ada kondisi ekonomi domestik yang kurang baik. Mungkin dari kelompok 3 ada yang ingin menambahkan.
Jika tidak ada tambahan, bagaimana Anggra? Apakah cukup atau ada sanggahan? Anggra? Mungkin Anggranya nggak ada ya, teman-teman. Untuk Isna ini, bagaimana tadi jawabannya? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau disanggah? Cukup, makasih ya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain lagi, boleh raise hand, karena waktunya masih lumayan. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup dari kelompok kami untuk presentasi tentang pengangguran pada hari ini. Semoga apa yang kami jelaskan bisa teman-teman ambil pelajarannya, bisa masuk ke otak teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Oh ya, kita mohon. dokum dulu ya, jangan